Halo anak-anak semuanya, saya harap kalian sudah mulai mengerjakan atau mungkin sudah mengerjakan project yang saya berikan melalui dokumen format PDF kemarin. Itu adalah project membuat game edukasi seperti tampilan ini ya. Dan di sana sudah saya berikan contoh screenshot desain yang harus kalian kerjakan. Itu mulai dari tampilan main menu, di mana di sana ada bagian title, kemudian ada dua opsi menu. Kita akan buat multiple choice ya, dan drag and drop ya. Di bagian berhitung ini kita akan buat multiple choice, dan tebak gambar ini kita buat drag and drop. Nanti di awal itu kita buat instruksinya dulu ya, petunjuk seperti ini kata-katanya. Lalu ada button untuk mulai dan masuk ke tampilan soal ya, soal pilihan ganda multiple choice-nya. Nah, bahan-bahan ini semuanya sudah saya berikan, silahkan nanti kalian ekstrak ya. Dan di bagian akhir nanti kita buat tampilan seperti ini untuk hasil skor dan lain sebagainya. Kita fokus dengan desain interface ini dulu ya. Desain interface di bagian opsi berhitungnya dulu. Kita fokus di menu berhitungnya. Silahkan kembali buka Adobe Animate-nya. Saya harap semua sudah menginstal. Kalau ada yang sudah selesai nanti silahkan bisa disimak kembali sebagai perbandingan. Misalnya nanti kalau ada bagian yang keliru nanti silahkan diperbaiki. Kalau ada yang masih belum paham atau bahkan belum mengerjakan, silahkan ikuti tutorial saya. Kita buat file di ukuran 1920 ya, 1920 dikali 1080. Kita buat dokumen interface untuk format mobile ya, jadi bukan untuk desktop lagi. Dan pastikan nanti kalian menggunakan platform type-nya itu ActionScript 3. Kita buat di sini orientasinya portrait ya, vertikal. Jadi width-nya ini, lebarnya ini 1080 ya, 1080 seperti itu. Satuannya pixel. Kemudian tingginya ya, tingginya ini 1920. Nah, itu untuk ukuran dokumen kanvasnya. Unit pengukurannya pastikan pixel, frame rate-nya tetap di 24 fps. Kemudian yang lain-lain biarkan default. Nanti kalau pakai yang versi CC 2023 mungkin tampilannya tidak seperti ini. Kalian pastikan pengaturan lebar dan tingginya itu sama ya. Kalau sudah klik OK, kita mulai dengan lembar kerja baru. Di sini kita akan menyusun beberapa layer ya. Kita fokus ke bagian main menunya dulu. Ya, nanti akan kita buat beberapa scene ya. Nanti setiap menu itu kita pisahkan di scene yang berbeda ya. Termasuk nanti ada bagian openingnya ya. Kita fokus dengan main menunya saja dulu. Di main menu ini ada beberapa layer yang kita susun ya. Ada layer background ya, background utama, kemudian background untuk title. Ini juga semua sudah saya sertakan bahan-bahannya. Kalau mau pakai bahan sendiri itu boleh, mau buat sendiri boleh juga ya. Kemudian ada beberapa jenis font juga yang saya berikan. Bukan jenis font ya. Ada beberapa gambar icon juga itu ya. Jadi bukan hanya gambar background saja. Dan ada beberapa jenis font yang saya pakai. Nanti kalau mau cari font yang sama silahkan nanti di download ya. Kita fokus dulu dengan menyusun. Kita fokus mendesain dulu ya. Kita susun layernya. Kita fokus mendesain. Di layer pertama ini kita masukkan dulu background. Saya beri nama layernya background itu ya, BG. Silahkan ekstrak bahan desain yang saya berikan. Di sini gambar backgroundnya yang ini ya. Nah, ini gambar halaman luas ini ya. Gambar backgroundnya ini masih ukuran besar. Nanti silahkan cek di bagian properties. Kalian bisa atur
Ini resolusinya samakan dengan ukuran kanvas ya. Nah, seperti itu. Ya, pastikan sama ya. Nanti cek ukurannya dan pastikan dia tepat sesuai dengan kanvas, tidak kurang, tidak lebih. Oke, layer ini saya kunci agar tidak lagi bergeser ya. Kemudian kita buat layer baru lagi untuk bagian titelnya. Untuk bagian titelnya ini kita berikan background papan kayu seperti ini. Ini bentuknya seperti ini ya. Silahkan cari di folder bahannya. Saya beri nama di sini background menu. Ya, background menu. Kira-kira, nah ini dia. Di beberapa bahan aset yang saya berikan itu sudah saya rename ya, nanti biar tidak bingung kalian mencari. Di bagian main menu saya gunakan background papan kayu yang bernama background menu. Silakan masukkan itu. Ya, ini ukurannya sudah saya set ya, sudah saya set seperti ini. Jadi biar tidak banyak kalian melakukan perubahan nanti. Kalau mau diatur ulang silahkan nanti ya. Oke. Ini kita letakkan tepat di tengah-tengah ya. Kemudian di bagian sini kita berikan teks. Saya buat layer baru untuk teksnya. Teks title itu ya. Nah, teksnya ini saya gunakan font yang bernama Creative Block. Ya, Creative Block BB. Nanti silakan cari font yang sejenis atau mau cari font yang sama silakan download. Cari font yang bernama Creative Block BB. Saya gunakan ukuran 110 di sini ya, kurang lebih. Dan ini adalah static text ya. Ini teks static. Creative Block. Ini tulisannya adalah belajar dan bermain. Kita posisikan tengah-tengah. Nah, seperti itu. Dan untuk warnanya di sini saya pakai kuning, putih, dan biru. Ya, saya seleksi dulu seperti ini biar bisa mengubah warna. Saya pakai warna kuning yang ini ya, biar lebih mencolok. Kemudian saya pakai warna biru yang ini ya, biru cyan ini. Ya, itu. Kenapa saya pakai warna kuning dan biru? Nah, biar sama konsep warnanya dengan background. Di background ini ada warna biru, kemudian ada penggunaan warna kuning juga ya. Kuning sama biru itu menjadi hijau ya. Itu jadi warna-warna yang berdekatan. Nah, di contoh yang saya berikan ini dia tampak berdimensi ya. Karena di sini saya berikan yang namanya filter. Nah, kalau ini kan masih flat ya. Nah, kita buat biar lebih berdimensi. Kita tambahkan filter. Seleksi teksnya. Di bagian properties kalian cari pengaturan filter di bagian bawah. Nah, di sana add filter. Ya, add filter, kalian pilih drop shadow. Ya, drop shadow ini yang paling umum ya untuk elemen teks. Ya, tujuannya agar lebih berdimensi dan lebih jelas ya, lebih tegas lagi warnanya itu. Ya, umumnya shadow itu warna hitam ya. Kalian bisa ganti juga kalau mau pakai warna lain ya. Tapi saya sarankan pakai warna gelap. Karena namanya dia shadow ya. Jadi biar ada bayang-bayang di belakangnya. Dan kalau mau diatur ulang parameternya silahkan nanti diatur di sini, di bagian bawah. Untuk saya di sini tidak perlu diatur lagi karena sudah cukup ya menurut saya. Oke, kalau sudah kita masukkan gambar papan kayu untuk button menu ya. Kita buat 2 button menu. Ya, nanti gambar papan kayunya seperti ini ya. Kita buat layer baru lagi untuk
button menu. Kita masukkan gambar. Di sini saya berikan beberapa sampel gambar button yang bisa kalian pakai nanti ya. Nah, saya pakai di sini gambar papan kayu yang ini ya, biar sama dengan yang di atasnya. Oke, seperti ini. Nah, ini perlu kita atur ulang lagi. Nanti silakan diperhatikan di bagian properties ya, ketika kalian mengatur ulang. Kalau misalnya mengubah value atau parameter ini, ada width dan height, perhatikan di sini apakah keduanya terkunci. Ya, kalau misalnya tidak terkunci, nanti pengaturan secara individu seperti itu. Jadi kalian merubah satu-satu. Kalau dia terkunci, berarti nanti kalau salah satu parameter diubah, yang lainnya akan menyesuaikan ya, jadi proporsional itu. Tuh, silakan nanti diperhatikan pengaturan di bagian propertiesnya ya. Di sini saya akan buat pengaturannya berbeda, tidak proporsional ya. Kalau lihat di contoh yang saya buat ini, ya agak sedikit memanjang itu. Ini ukurannya sekitar 680 ya, dikali 176. Nanti dikira-kirakan saja. Nah, seperti itu. Karena teksnya agak panjang di sini, makanya saya buat lebih lebar. Kemudian ini kita jadikan button ya. Nah, saya sarankan dijadikan button. Jadi movie clip pun bisa juga. Jadi nanti pilihan kalian kalau menggunakan script nanti untuk mengatur kondisi button, silahkan nanti kalian buat susunan script. Nah, itu ada mouse up, mouse over, mouse out gitu. Jadi pada saat button di klik itu kondisinya seperti apa, pada saat button itu belum diklik itu seperti apa. Nah, itu bisa pakai script, bisa juga kita membuat dan mengaturnya di dalam objek simbol button. Di sini saya akan memilih untuk menjadikannya sebuah button ya. Saya beri nama di sini button berhitung. Nanti di sini saya tidak akan menambahkan script untuk mengatur kondisi button agar tidak terlalu banyak, biar fokus nanti fungsi klik buttonnya saja yang kita buatkan script ya. Jadi saya akan atur button ini, kondisi buttonnya ini di dalam objek simbol button. Ya, seperti yang sudah pernah saya bahas, kita bisa juga masuk ke dalam button untuk mengatur keyframe ya yang ada di setiap frame pada button ini. Jadi ada up, over, down ya, yang sudah pernah saya bahas. Dan di contoh kasus ini, saya hanya akan mengatur kondisi button di bagian up dan down-nya saja. Ya, untuk kondisi up ini kan belum disentuh itu ya, belum diklik. Saya beri nama di sini background ya, untuk background button ya. Saya langsung isi di keyframe down-nya. Saya berikan di sini kurang lebih sekitar, ya saya ukur di ukuran yang lebih kecil saja lah itu ya. Saya buat yang lebih kecil sedikit biar ada perubahan ya pada saat diklik nanti itu. Ini saya samakan dulu ukurannya ya, biar sama dengan contoh yang saya buat. Oke. Nah, kenapa di bagian over tidak saya isi? Karena nanti ini akan kita install di HP, di smartphone-nya. Itu antara over dan down itu timingnya hampir bersamaan. Jadi saya rasa percuma kalau mengisi kondisi button di bagian over ya. Beda dengan kalau dioperasikan di komputer. Kalau di komputer itu perhatikan di bagian menu di atas ya. Jadi kondisi up itu menu itu belum ditunjuk oleh pointer. Kemudian over itu ketika sudah ditunjuk oleh pointer atau dilalui oleh pointer. Kemudian down itu pada saat diklik
klik, nah itu beda warnanya ya itu. Oke. Nah, itu kalau di komputer ya, kita mengatur 3 kondisi button. Nah, kalau di smartphone bisa saja kalian isi di bagian over, tapi nanti tidak akan terlalu jelas kelihatan karena timingnya bersamaan antara over dan down. Oke, dan di sini saya akan berikan teks ya, saya berikan teks yang bertuliskan berhitung ya itu. Dan di sini saya menggunakan font yang bernama Comic Sans. Font ini bawaan asli dari Windows ya. Nanti coba dicari nama font Comic Sans itu ya. Ini saya copy saja langsung biar tidak lama. Oke. Selalu gunakan align ya agar lebih mudah mengatur posisi objek itu ya. Oke, di sini juga saya akan langsung atur di bagian down. Saya buat ukurannya sedikit lebih kecil. Nah, itu. Oke. Dan ini juga saya isi dengan drop shadow ya, filter drop shadow. Ya, itu. Jadi pada saat sebelum diklik, di tab nanti, dan ini pada saat di tab ya. Nah, berikutnya untuk button yang di bawahnya, kalian bisa buat ulang dengan memasukkan gambar yang ada ya. Nah, kalian atur ulang, kemudian jadikan button dan berikan teks. Bisa juga dengan mengcopy button yang sudah jadi ini. Kalian copy, ya, bawa di bawahnya. Ya, nanti silakan diatur jaraknya biar sama ya. Cuma nanti kalau misalnya kalian copy ya seperti ini, nanti jangan langsung diedit, sebab kalau ini langsung kita edit, misalnya saya ganti langsung teksnya ya. Ini contoh kasus kalau misalnya objek button yang di dalamnya kalian isi dengan teks, kemudian kalian copy objek buttonnya itu, lalu kalian ganti teksnya, misalnya dengan tulisan lain itu ya. Nanti yang di atasnya, yang satunya lagi itu akan berubah ya. Nah, ini biar tidak seperti ini, kita kembali dulu keluar ke timeline utama. Setelah di copy, kalian harus duplikat ya. Kenapa dia berubah? Itu karena di library masih satu sumber ya, satu aset ya, seperti ini. Jadi kalau salah satu diubah, nanti button yang kalian copy di stitch itu dia akan berubah juga. Itu karena dia masih satu sumber di dalam library. Nah, ini harus kita duplikat ya. Nah, duplikatnya bisa di library ya. Duplikat, atau bisa juga langsung di stitch-nya. Klik kanan, duplikat simbol. Ya, bisa juga nanti melalui menu ini, menu apa ini namanya? Sorry, ada di menu, saya lupa di bagian ini nih, menu edit ya, menu edit. Nah, ini duplikat ya. Oke. Nah, saya jarang lewat menu ya, biasanya langsung klik kanan itu ya. Nah, klik duplikat simbol ya. Nah, kita berikan nama baru. Di sini button tebak gambar. Nah, seperti itu ya. Klik OK. Setelah diduplikat, nanti di library akan ada 2 button dengan nama berbeda tadi. Nah, ini baru bisa kita ubah ya, kita edit. Masuk ke dalam button, kita edit ya. Ini contoh kasus kalau misalnya button itu kalian buat di dalamnya berisi teks.
Dan ini kalian harus mengubah di setiap keyframe ya. Itu kalau misalnya kalian berikan button itu di dalamnya ada teks ya. Nah, pastikan nanti semua keyframe yang kita buat itu, karena ada teks itu kita edit juga, kita ubah juga ya. Kembali ke timeline utama. Nanti kalau tidak mau ribet seperti ini ya, rasanya kalau ribet seperti itu, kalian buat saja button dengan sebuah gambar ya, contohnya gambar papan kayu ini. Kemudian nanti setelah jadi button, kalian bukan duplikat ya, kalian copy seperti biasa, nanti teksnya taruh di luar ya. Kalau ini kan teksnya ada di dalam objek button, jadi ketika kalian memindahkan button, ya teksnya akan ikut itu. Jadi satu button ini tersendiri dia itu ya. Kalau yang sebelumnya kita buat satu button lalu kita copy, nah teksnya itu taruh di luar itu. Ya. Cuma nanti teksnya tidak bisa kita buat berubah kondisi itu ya. Teksnya akan tetap seperti semula itu. Intinya ini jadi button gitu aja ya. Atau intinya nanti ini bisa diklik gitu. Mau pakai button, mau pakai movie clip juga silahkan bisa. Oke, selanjutnya di sini ada gambar icon untuk ngontrol audio musik nanti kita isi di sini. Kita buat layar baru. Di sini saya beri button musik. Itu sementara ya, nanti kita jadikan ini movie clip nanti. Kita masukkan saja dulu gambar iconnya. Di sini ada gambar icon, ada dua ini ya. Sound on, sound off ya. Saya masukkan sound on-nya dulu. Kita taruh di pojok ini ya. Nanti silakan diatur, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar ya. Di sini saya pakai sekitar ukuran 120 saja cukup. Ya, taruh di pojok seperti ini. Ya. Oke, ini nanti belakangan kita urus ya. Yang penting kita masukkan saja dulu sebagai bagian dari desain interface. Dan jangan lupa di sini kita buat scene ya. Sebelumnya sudah pernah saya bahas bagaimana menambahkan scene waktu menggunakan Flash ya. Kalian buka panel scene, ada di menu window. Ya, di sana ada other panels scene. Nah, kalau di animate ini scene-nya ada di luar ya. Intinya cari panel scene ya. Shortcut-nya Shift F2 ya. Buka panel scene. Kita beri nama scene ini ya, scene 1 ini menjadi menu. Ya, ini main menu ya. Oke, diubah jadi scene menu dan kita simpan dulu ya. Di sini saya simpan dengan nama Quiz Mobile ya. Dan kita coba untuk tes movie. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, pada video ini sampai di sini dulu. Silakan kalian coba kerjakan bagian main menunya dulu. Kalau sudah, nanti video berikutnya kita bahas bagaimana membuat scene yang di setiap opsi menu ini ya. Kita akan fokus dulu dengan desain interface, main menu, dan opsi berhitungnya. Oke, silakan dicoba.